Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Insya Allah pada video kali ini kita masih berbicara seputar teknik pengumpulan data dalam penelitian. Pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi. Seperti apa penjelasannya? Saksikan setelah ini. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi. Apa pengertian observasi itu? Observasi itu bisa dimaknai sebagai proses pengamatan terhadap pola perilaku manusia, kemudian situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Jadi yang akan dilakukan, yang akan diamati itu adalah pola perilaku manusia. Jadi segala aktivitas manusia pada objek penelitian itu semuanya diobservasi. Nanti peneliti akan membuat pedoman observasinya. Katakanlah peneliti ingin melihat bagaimana perilaku guru di sekolah X. Tinggal kemudian dia nanti membuat pedoman wawancara. Misalnya guru datang tepat waktu, tinggal dicentang. Guru melaksanakan tugas dengan baik, tinggal dicentang, dan seterusnya. Jadi di dalam proses pengamatan perilaku itu sebaiknya peneliti itu ikut serta di dalam kegiatan yang dilakukan oleh responden tersebut, sehingga dia kemudian mampu melihat secara nyata apa yang dilakukan dalam si responden tersebut. Kemudian yang dilakukan pengamatan yang kedua itu adalah situasi tertentu. Situasi tertentu itu bisa kegiatan, bisa aktivitas, bisa kondisi gedungnya, bisa kondisi belajarnya, dan lain sebagainya. Itu semua dipotret. Nah, nanti seorang peneliti juga bisa memotret itu dengan bantuan kamera atau dengan catatan, buku-buku catatan. Biasanya kalau di dalam kualitatif itu kita harus membuat catatan lapangan terkait dengan observasi. Jadi semua hasil potretan, hasil pengamatan di lapangan itu kemudian diketik menjadi satu catatan lapangan. Nah, ini pengertian dari observasi itu. Nah, dari pengertian itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa observasi itu bisa dibagi menjadi 5. Pertama, ada namanya observasi partisipan, bahwa seorang peneliti itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh responden tersebut. Kalau dia ingin mengamati, melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran guru, maka tentu seorang peneliti harus ikut dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan guru itu. Hingga nanti peneliti itu bisa melihat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru tersebut. Mulai dari proses membuka, melaksanakan pembelajaran, sampai kepada menutup. Sehingga nanti hasilnya juga betul-betul objektif. Sehingga nanti peneliti juga bisa mengambil kesimpulan dengan baik terkait dengan proses atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, observasi partisipan ini juga tentu harus ada persetujuan dari calon responden. Jadi tidak boleh kemudian seorang peneliti melakukan dengan memaksakan. Kalau memang responden tidak menginginkan seorang peneliti ikut terlibat dalam proses pengamatan itu, maka sebaiknya tidak dilakukan. Maka perlu membuat kesepakatan, perlu membuat janji untuk kemudian seorang peneliti bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian observasi yang kedua kita kenal dengan observasi non-partisipan. Artinya seorang peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tadi. Kalau misalnya orientasi penelitiannya adalah bagaimana melihat proses pembelajaran. Nah, observasi non-partisipan ini
bisa saja peneliti meminta bantuan orang lain untuk kemudian memotret kegiatan dari responden tersebut. Dia tidak langsung terlibat dalam proses dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Ya tentunya ketika pilihannya observasi non partisipan, ya tentu nanti ada beberapa data yang mungkin tidak mampu dipotret oleh orang lain tersebut, sehingga kemudian dia datanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah tentunya pilihan-pilihannya apakah partisipan non partisipan itu diserahkan kembali kepada seorang peneliti. Kemudian observasi yang ketiga kita kenal dengan observasi kuasi partisipan. Ada sebagian terlibat, sebagian tidak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu, seorang peneliti di awal dia terlibat, boleh dia terlibat, ketika terakhir dari pembelajaran dia kemudian tidak terlibat. Boleh seperti itu. Yang penting peneliti mampu memperoleh gambaran terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru tersebut. Sehingga dia bisa kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa guru itu dalam beraktivitas proses pembelajarannya adalah baik, tidak baik, cukup baik, atau sangat baik. Tinggal bagaimana pilihannya tersebut. Apakah sebagiannya terlibat atau sebagiannya tidak. Nah kemudian yang keempat, observasi yang keempat itu adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur itu adalah observasi yang kemudian memang dirancang, dibuat pedoman-pedoman observasinya. Seorang peneliti sebelum ke lapangan sudah kemudian membuat pedoman-pedoman apa saja yang akan dia observasi. Sehingga dia begitu ke lapangan, dia sudah siap dengan data-data yang akan dia observasi itu. Itu namanya observasi terstruktur. Jadi sebelum seorang peneliti terjun ke lapangan, dia sudah merancang dengan baik data-data apa saja yang akan dia observasi, situasi atau kondisi apa saja yang akan dia observasi, perilaku apa saja yang akan dia observasi sudah dia rancang sebelumnya. Sehingga nanti begitu sampai ke lapangan, tinggal dia centang kegiatan-kegiatan yang dia observasi. Kemudian observasi terakhir adalah observasi tidak terstruktur. Nah, seorang peneliti berangkat ke lapangan tidak membawa data, tidak membuat rancangan. Jadi, rancangan itu mengalir begitu saja ketika dia di lapangan. Jadi, apapun yang dia temukan, dia akan catat di lapangan. Dia tidak berangkat dengan desain, dia tidak berangkat dengan rancangan. Rancangan itu dia buat ketika dia terjun di lapangan. Sehingga nanti seluruh data yang dia potret akan dia masukkan semuanya. Beda dengan observasi terstruktur tadi. Kalau observasi terstruktur tadi, peneliti hanya melakukan observasi terhadap data-data yang dia perlukan, data-data yang dia rancang. Tapi kalau observasi tidak struktur, karena peneliti berangkat dari data mentah, peneliti berangkat dari tidak membuat rancangan, jadi dia begitu datang ke lapangan, ya seluruh data, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh situasi, semua dia potret. Sehingga nanti begitu selesai dia potret, barulah kemudian peneliti itu memilah dan memilih atau mengidentifikasi mana data-data hasil observasi yang kemudian akan digunakan. Beda dengan observasi terstruktur tadi, tinggal kemudian dia centang dan lain sebagainya. Nah ini penjelasan terkait dengan teknik pengumpulan data dengan observasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.